Izinkan saya selaku hati pada kesempatan Jumat singkat kali ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bisawab mengangkat satu tema tentang bahaya ghibah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai agama yang sempurna, ajaran Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa menjaga lisannya, hati dan perasaannya, akhlak, adab dan budi pekertinya. Maka dalam hal ini ajaran Islam memberikan aturan-aturan yang mengikat kepada seluruh pemeluknya agar lisannya terjaga dari perkataan-perkataan yang buruk, dari perkataan-perkataan yang tercela. Hatinya tetap tenang, damai dan mendamaikan. Perasaannya tetap bersih, akhlak, adab dan budi pekertinya tetap baik dan mulia di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la ya'tub ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, yang enggak beriman enggak pernah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sebagian prasangka menggunjing buruk sangka itu adalah dosa. Maka hindarilah perbuatan menggunjing tersebut agar kau termasuk orang-orang yang beruntung. Dari ayat tersebut mengajarkan kepada kita umatnya di abad yang modern, media elektronik, entertain seluruhnya saat ini menayangkan hal-hal yang berbau ghibah, sehingga masyarakat kita baik kaum ibu, remaja, remaji seluruhnya ikut menggibah. Sungguh ghibah ini akan merusak kehormatan bagi orang-orang yang suka menggibah, juga akan merusak agamanya, juga akan merusak ketenangan hidup di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu fattaqullah innallaha tawwabur rahim. Adakah di antaramu, kata Allah, yang suka memakan daging bangkai saudara sendiri? Tentu engkau akan merasa jijik. Maka bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Berbicara berkaitan tentang ghibah, Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, ghibah demi Allah lebih cepat merusak agama seseorang dibanding ulat memakan tubuh mayit. Selaku orang yang beriman, yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, tentu kita malu apabila kita mengungkap dan menggunjing, bahkan menyampaikan kekurangan-kekurangan aib orang lain atau saudara kita kepada orang lain. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, literatur Arab yang berkaitan tentang ghibah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ghibah bermakna melontarkan atau mengeluarkan atau menghina atau mencaci saudara muslimnya lalu disampaikan kepada muslim lainnya. Yang kedua, ifku, dia mendengar, melihat aib kekurangan saudaranya, lalu aib tersebut disebarluaskan. Yang ketiga, buhtan, dia menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada pada saudara muslimnya,
lalu disampaikan kepada orang lain. Nah, ghibah ini termasuk dalam kategori dosa besar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Kasafatul Qulub mengatakan, dosa ghibah lebih besar dibanding orang berbuat zina. Jika seseorang berbuat zina, maka cukup dia bertobat kepada Allah, lalu Allah mengampuninya. Sebaliknya, jika ia menggibah saudara muslim lainnya, tidak cukup ia meminta maaf kepada Allah, dia harus mendatangi orang tersebut. Kalau orang tersebut tidak memaafkannya, maka dosa tersebut akan tetap menjadi hitungan nanti di hari kiamatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengingatkan kita, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang mampu menjaga kehormatan darah daging muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Apabila kita sudah termasuk golongan tersebut, maka kita termasuk golongan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uwais Al-Qarni. Beliau sahabat yang dikenal oleh Rasulullah, penduduk langit, dan disebut-sebut namanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun beliau tidak dikenal di bumi. Suatu ketika sahabat iri kepada beliau dan bertanya, "Ya Uwais Al-Qarni, amalan apa saja yang membuat engkau terkenal di langit dan para penduduk langit lainnya?" Uwais Al-Qarni menjawab, "Wahai sahabatku, apa yang kulakukan sama seperti yang kau lakukan. Kau melakukan sholat 5 waktu, aku melakukannya. Engkau membaca Al-Quran, aku pun melakukannya. Engkau bangun tengah malam tahajud, aku pun melakukannya. Namun hanya satu amalan yang rutin kulakukan, yakni aku mengamalkan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjaga lisanku dari perkataan yang tidak baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, aw liyasmut, maka diamlah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita melihat dalam literatur sejarah di negeri 1001 bencana, 1001 keberkahan ini, maupun sejarah Islam lainnya, bahwa hancurnya orang, hancurnya satu kaum, hancurnya satu negeri, yakni mereka tidak bisa menjaga lisannya. Contoh, Kan'an, anak Nabi Nuh alaihi salam, ketika terjadi banjir, ayahnya meminta, "Wahai Kan'an, masuklah ke dalam perahuku, engkau akan selamat." Apa jawab Kan'an? "Wahai ayah, aku akan naik ke atas bukit yang tinggi, lalu aku akan selamat." Namun apa jawaban Allah? Kan'an ditenggelamkan dengan badai laut, air yang begitu luas. Contoh lain yang dikatakan dalam Al-Quran, orang yang terpeleset lidahnya, Fir'aun yang begitu sakti, yang gak pernah sakit sepanjang hidupnya, dia mengaku sebagai Tuhan. Ketika di akhir kehidupannya, Nabi Musa membelah lautan. Ketika dibelah lautan, Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, ucapkanlah kalimat syahadat, ucapkanlah kau bertauhid kepada aku, maka kau akan selamat." Apa jawab Fir'aun? "Aku akan selamat dari lautan ini." Namun apa? Ucapan Fir'aun tersebut dibalas oleh Allah. Lautan kembali merapat, sehingga Fir'aun diabadikan namanya dalam Al-Quran. Jasadnya tetap hidup sampai saat ini. Siapa lagi yang Allah abadikan dalam Al-Quran yang terpeleset lidahnya? Sa'labah ketika miskin, lalu didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi kaya raya, lalu dia tidak mau membayar zakatnya dan sedekahnya. Dia berkata ketika diminta zakatnya, datang utusan Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab, "Ya Sa'labah, waktu zakatmu sudah tiba." Lalu Sa'labah berkata,
Aku menjadi kaya raya ini bukan berkat doa Rasulullah, akan tetapi berkat usahaku. Sekilas ketika Rasulullah di ujung akhir hayatnya sebelum meninggal, seluruh harta kekayaan sealabah ludes. Subhanallah. Semoga kisah-kisah tersebut menjadi itibar renungan buat kita semuanya. Di penghujung akhir 2019 ini, amalan-amalan saleh kita, solat kita, ruku kita, sujud kita, bacaan-bacaan Al-Quran kita ini tidak terhapus oleh perbuatan gibah-gibah kita kepada saudara-saudara kita muslim lainnya. Karena tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti sebelum ditanya hartanya diperoleh dari mana, ilmunya digunakan untuk apa, lisannya digunakan untuk apa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina